Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1-9. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tetap Bertemu. Dalam 1 tahun saya kehilangan 6 orang hebat dalam hidup saya. Mereka adalah dosen-dosen terbaik yang pernah menolong saya untuk mengerti ilmu peternakan. Mereka berpulang di masa pandemi COVID-19. Hal itu membuat cara pandang saya tentang hidup menjadi berubah drastis. Kepergian mereka secara mendadak membuat saya banyak merenung tentang perjumpaan dan perpisahan. Dalam Alkitab, kejadian seperti ini sangat sering dijumpai. Banyak tokoh mengalaminya sendiri. Meski demikian, perasaan kehilangan tetaplah menguncang. Di satu sisi kita tidak akan bisa melihat mereka lagi, namun di sisi lain kita mendapatkan kesempatan memaknai kembali momen-momen yang masih diizinkan untuk bisa kita rasakan saat ini. Saat kita dalam duka dan mengalami serangkaian perasaan kehilangan atas orang-orang yang terkasih, keyakinan kita pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memampukan kita mengingat janji Tuhan bahwa kita akan tetap bertemu. Maut tidak berkuasa, perkabungan dan ratap tangis akan berhenti. Kita akan menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah kita. Dia akan diam bersama dengan kita. Tidak baik berlarut-larut dalam kesedihan. Terbukalah akan firman Tuhan, sebab itulah yang akan menghibur hati kita. Belajar melepas dan rela, tetap hidup dalam pengharapan. Melalui kematian dan duka cita, kita pun didorong untuk menyadari bahwa kelak kita akan mengalami perjumpaan kembali yang tidak diakhiri dengan perpisahan, yaitu hidup bersama Tuhan di kekekalan. Kita akan mengalami perjumpaan kembali yang tidak diakhiri dengan perpisahan, yaitu hidup bersama Tuhan di kekekalan. Oke, mari kita lihat sebuah pembaruan yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 1-8. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak akan ada lagi. Dan aku melihat kota kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah mereka. Maka Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, mari kita belajar daripada kitab Wahyu ini ya. Sekarang kita lihat tempat dan waktu penulisannya. Ada dua alternatif mengenai waktu penulisannya, yaitu penulisannya ini ada yang mengatakan ini adalah pertengahan tahun 60-an, yaitu pada waktu penganiayaan orang-orang Kristen pada waktu zaman Kaisar Nero. Kaisar Nero merintah pada waktu tahun 64 sampai 68. Alternatif kedua, surat Wahyu ini ditulis pada tahun 90-an, yaitu penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang dilakukan pada masa-masa terakhir dari pemerintahan Kaisar Domitianus. Jadi ada dua versi ya. Tetapi kalau kita lihat daripada sumber-sumber eksternal itu adalah sumber-sumber kitab sejarah yang bisa dipercaya, tetapi di luar Alkitab, gitu ya.
Nah, ada tulisan daripada bapak-bapak gereja, salah satunya Eusebius, yang mendukung bahwa pada saat pemerintahan Domitianus, Rasul Yohanes mengalami pengucilan. Salah satu bapak gereja lainnya, yaitu Clemens dan Origen, pada saat mencatat pembuangan ke Pulau Patmos adalah tempat dari kitab Wahyu ini ditulis. Mereka tapi tak menyebut nama Domitianus. Clemens berkata bahwa Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos kembali ke Efesus setelah kematian tiran itu. Itulah sebabnya Rasul Yohanes ini diindikasikan adanya makamnya di sekitar Efesus, Turki itu ya. Hal inilah yang dijadikan penanggalan awal. Mereka menyebutkan bahwa tiran di sini tidak menunjuk pada Domitianus tetapi Nero. Itu pandangan daripada Clemens dan Origen. Sedangkan pandangan daripada Eusebius itu menyatakan bahwa penderitaan ini jatuh di zaman Domitianus. Gitu ya. Memang ada dua versi, yang mana yang benar, tapi kira-kira ini memang sedang berbicara mungkin saat zamannya Domitianus. Kenapa? Karena pada waktu kitab Wahyu ini ditulis, sama sekali tidak menyinggung daripada bait Allah. Dan kalaupun menyinggung hal-hal yang berhubungan dengan bait Allah, maka kata yang digunakan untuk bait Allah itu lebih ke arah makna rohaninya daripada mencatat keberadaannya secara jasmani. Jadi, karena bait Allah itu dihancurkan pada tahun 70 oleh Kaisar Vespasianus dengan jenderalnya yang bernama Titus, maka karena tidak ditulis lagi yang berhubungan dengan Yerusalem secara fisik atau bait Allah secara fisik, maka diindikasikan lebih tepat kalau kitab Wahyu ini ditulis ketika pada masa Domitianus. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas per ayatnya. Dan aku telah melihat langit baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu atau telah tiada, dan laut tidak akan ada lagi. Jadi dalam ayat ini Yohanes merujuk pada Yesaya 65 ayat 17 atau Yesaya 66 ayat 22, di mana Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru, dan hal-hal lain yang terkait masa lalu itu tidak diingat lagi. Yohanes menegaskan bahwa langit dan bumi telah tersingkir dari hadirat Allah dan tidak ada lagi di tempatnya. Jadi yang lama itu benar-benar berlalu. Frase aku melihat memiliki arti bahwa Yohanes melihat melalui penglihatannya mengenai hari kiamat. Memuncak pada kedatangan atau hari kiamat itu puncaknya ada pada saat kedatangan langit dan bumi yang baru. Bumi baru tidak dapat direalisasikan tanpa melalui penghukuman terhadap bumi lama. Hukuman itu memungkinkan pembentukan bumi yang baru. Bentuk dan rupa serta hubungan antara surga yang baru dan bumi yang baru memang tidak dijelaskan. Tetapi dari gambaran Yerusalem yang baru menjadi nyata bahwa dua-duanya tidak lagi terpisah seperti sekarang. Pengertian laut, tadi kan nyinggung-nyinggung laut ya. Dan laut tidak akan ada lagi. Apa sih pengertian ini laut ini? Langit dan bumi yang baru yang pertama, laut pun tidak ada lagi. Istilah laut bisa memiliki konotasi, gini ya, penderitaan yang harus dialami oleh orang-orang kudus di dalam dunia yang berdosa ini. Kenapa kok diartikan seperti itu? Karena gini ya, arti laut di sini ini tidak bersifat geografis. Tetapi arti laut itu berfungsi sebagai lambang dari segala sesuatu yang membahayakan manusia. Ya. Menurut pandangan dunia pada saat itu, laut itu ngelilingi daratan. Terus wujudnya laut itu sebagai jurang yang dalam dan gelap sekali, dan merupakan tempat kuasa-kuasa yang melawan Allah. Jadi pada waktu zaman itu, laut itu digambarkan dengan deskripsi yang sangat negatif, deskripsi yang sangat penuh dengan kegelapan. Ya. Nah,
Kalau misalkan artinya laut tidak mengganggu lagi, berarti ada laut itu tidak menghalangi komunikasi antara penduduk di bumi yang baru, seperti yang dialami oleh Yohanes dalam berhubungan dengan ketujuh jemaat, karena laut yang memisahkan Pulau Patmos dengan daratan kecil. Tangkap yang maksudnya ya. Kalau Yohanes dengan 7 jemaat di Asia Kecil, itu kan terpisah oleh lautan. Yohanes ada di Pulau Patmos, sedangkan 7 jemaat itu berada di Asia Kecil. Asia Kecil itu adalah Turki zaman modern. Ini terpisah. Dan laut itu menjadi perantaranya ya, yang memisahkan maksudnya. Dan fakta bahwa laut tidak akan menghalangi lagi, itu artinya komunikasi antara manusia dan Allah itu tidak akan terhalang lagi. Kalau Anda memiliki hubungan yang diperdamaikan dengan Kristus. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita bahas ayat 2, kota kudus Yerusalem baru. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kota yang kudus Yerusalem yang baru, bandingkan dengan Wahyu pasal yang ke-11 ayat 2, penglihatan ini menegaskan bahwa janji Allah kepada jemaat di Philadelphia. Maksudnya gini, dalam perjanjian lama, Yerusalem yang tidak setia dan yang dirobohkan oleh Nebukadnezar di kemudian hari dibangun kembali. Betul ya? Dibangun kembali oleh sama? Ezra dan Nehemia. Demikian pula Yerusalem yang dibakar oleh api oleh tentara Roma karena mereka telah menolak Mesias, sehingga disebut sebagai Babel. Tetapi Yerusalem ini akan dibangun kembali menjadi Yerusalem yang baru, tempat bagi umat Tuhan yang setia. Jadi artinya Yerusalem yang sebagai perlambang kota kudus, kota di mana Allah akan berdiam selama-lamanya, ini seringkali dihancurkan, diganggu, ada banyak macam cara yang akan menghalangi saudara untuk berelasi dengan Tuhan. Itu yang terjadi sekarang ini, Tuhan. Bukankah ketika Anda pengen berelasi dengan Tuhan, godaan itu banyak datengin, tidak karu-karuan, sehingga membuat Anda itu pengennya untuk misalkan membaca firman, berdoa, mendengarkan seminar, atau membaca buku yang mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi semuanya itu tidak Anda lakukan. Karena apa? Ada godaan-godaan di luar sana yang mendistract daripada, mengganggu daripada niat kudus saudara, yang menjauhkan Anda dari Tuhan. Nah, penghalang-penghalang yang bersifat seperti itu tidak akan ada lagi kalau sudah ada langit yang baru dan bumi yang baru. Dave Hagelberg mengutip pernyataannya dari Murray, bagi Yohanes, ciptaan baru menjadi penting karena disitulah kota Allah. Demikian juga kota itu sangat berarti karena disitulah terjadi persekutuan yang kudus antara Allah dan ciptaannya. Kota ini menyiratkan sifat permanen, aman, indah, dan sempurna. Dengan demikian, nubuat-nubuatan para nabi yang menggambarkan kemuliaan Yerusalem akan digenapi secara sempurna. Jadi, ini adalah sifatnya final ya. Ciptaan baru kota Allah. Ini adalah suatu gambaran nanti ketika segala sesuatunya itu benar-benar sudah berakhir. Sehingga ketika sesuatunya itu berakhir, bagi orang percaya ini adalah kemenangan yang sejati. Ketika Allah berdiam di tengah manusia, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Ini kalimat ini nuansanya perjanjian. Perjanjian ini tidak hanya dinikmati oleh sebagian penduduk bumi saja, tetapi oleh seluruh umat manusia di bumi. Kenapa demikian? Karena manusia di bumi yang baru itu hanya terdiri atas orang-orang yang telah dikuduskan. Jadi perjanjian ini semuanya, semua penduduk bumi yang baru ya, sekali lagi diingatkan, itu akan mengalaminya. Pada saat inilah persekutuan yang tidak bersyarat antara Allah dan manusia terjadi. Mereka dapat melihat wajahnya karena dosa tidak ada lagi. Laut itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi Pulau Patmos, tidak ada lagi Asia Kecil.
Mereka akan bersatu, tidak ada yang memisahkan mereka. Dan manusia tidak perlu takut lagi di hadapan kemuliaannya karena keberdosaan manusia itu sudah ditanggung di dalam Kristus di kayu salib. Gitu ya. Jadi ketika kematian Kristus itu terjadi dan karyanya yang besar itu memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa, maka persekutuan yang sejati itu akan terwujud. Kasih Allah kepada manusia, dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dalam ayat ini menuturkan bahwa Allah telah meniadakan penderitaan manusia, karena segala sesuatu yang membuat manusia menderita akan dihilangkan. Ini adalah potret tentang cinta kasih Tuhan bagi umatnya yang telah menderita. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia telah mencucurkan air mata yang tidak terhitung banyaknya. Air mata manusia itu disebabkan oleh kesengsaraan, penindasan, aniaya, kesedihan, kematian, ditinggal orang yang disayang. Sehingga dengan berlalunya kematian, ketika kematian itu tidak ada lagi, ketika penindasan tidak ada lagi, kesengsaraan tidak ada, aniaya tidak ada, kesedihan tidak ada, maka perkabungan penderitaan dan tangis itu akan lenyap. Dan yang tertinggal itu hanya sukacita sejati di dalam Kristus. Oke. Ayat 5. He makes all things new. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatunya baru. He makes all things new. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan Sang Pemulih. Dia akan membuat segala sesuatunya baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Perkataan tuliskanlah, ini mengandung arti setiap perkataan Tuhan itu harus didokumentasikan supaya bisa disebarkan dan diingat oleh setiap orang serta diberitakan, sehingga bagi orang yang mendengar ini yang belum percaya bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Itulah berita Injil. Itulah perlunya, tuliskanlah, perlunya dokumentasi, sehingga orang bisa baca, bisa melihat, bisa mendengar. Dan melalui itu ada bukti historisnya yang tercatat bahwa Tuhan memang pernah berfirman kepada manusia. Ayat 6. Keselamatan itu gratis, terimalah dengan sukacita. Firman-Nya kepadaku, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum apa, saudara-saudara? Dengan cuma-cuma. Keselamatan itu gratis, saudara-saudara. Terimalah dengan sukacita. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran, Tuhan akan memberikan air dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa penyelesaian daripada seluruh firman Tuhan mengenai Yerusalem, langit yang baru dan bumi yang baru yang telah langit dan bumi yang lama yang telah rusak dan terpisah oleh dosa-dosa manusia, itu direstorasi kembali. He makes all things new. Dia membuat segala sesuatunya itu baru, diciptakan kembali agar sesuai dengan maksud dan tujuan yang Sang Pencipta. Anugerah Allah akan diberikan kepada orang-orang pilihannya dengan cuma-cuma. Katakan, ku beri minum dengan cuma-cuma. Apakah Anda selama ini haus akan kebenaran firman Tuhan? Apakah selama ini saudara haus bahwa akan keadilan ditegakkan di dunia di mana tempat Anda tinggal? Saudara, percayalah bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak diam saja. Dia Tuhan yang bertindak. Dia adalah Allah yang He makes all things new. Dia akan membuat segala sesuatunya itu baru. Yang lama, ketidakadilan, keserakahan, semuanya hal yang buruk-buruk, Tuhan akan ubahkan dan membuatnya menjadi baru. Setia sampai akhir. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Penglihatan ini jelas kepenuhan janji kepada umatnya. Mereka yang menang adalah mereka yang melakukan pekerjaan Allah sampai kepada kesudahannya, dan yang tetap setia berpegang pada kesaksian Kristus. Juga janji ini mengingatkan kita kepada nubuatan-nubuatan bagi Daud dan anaknya. Janji itu digenapi dalam Kristus, anak Daud yang benar-benar adalah anak Allah.
Saudara bisa memenangkan dalam pertandingan kehidupan ini, yes. Tetapi syaratnya adalah jadikanlah Kristus sebagai Raja di dalam hidupmu. Jangan pernah engkau duduk bertata di dalam hatimu sendiri dan mencoba-coba menjadi Raja. Serahkanlah tahta itu kepada Kristus. Maka engkau akan menuruti segala kehendak-Nya dan engkau akan dijadikan alat yang berguna sekali. Jikalau Anda mempersilahkan Kristus itu duduk di dalam kehidupan. Kengerian bagi mereka yang tak percaya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang-orang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, ini adalah gambaran kengerian bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu ketika saudara mendengar ini sudah menyerahkan hidup Anda kepada Kristus atau belum. Tetapi bukan kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bukan kebetulan Anda mengklik daripada video ini dan mendengarkan daripada firman Tuhan ini. Bukan kebetulan, semuanya itu Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Saudara, melalui siaran ini saya mengatakan, jikalau Anda belum percaya kepada Kristus, saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk berdoa dan percaya kepada Kristus. Karena jikalau Anda belum percaya kepada Kristus, nasib Anda adalah seperti orang-orang yang ada di ayat 8. Mereka akan berada akhir kehidupan mereka adalah seperti di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ada suatu penderitaan luar biasa yang akan merenggut daripada nyawa saudara. Ada suatu penderitaan yang akan merenggut daripada kehidupan saudara. Jikalau Anda belum percaya kepada Kristus, percaya kepada Kristus, jangan pernah terlambat, jangan pernah menunda-nunda keputusan untuk percaya, tetapi ambillah komitmen untuk percaya dan menyerahkan kehidupan saudara kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dan satu-satunya di dalam kehidupanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.